Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maulida Nurrohmah dari kelas 10 Kecantikan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi dan fisiologi. Pertama-tama, apa itu anatomi dan fisiologi? Anatomi dan fisiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan fungsinya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia mengenai rambut. Nah, apa itu rambut? Rambut merupakan sel berserabut yang mengandung keratin yang tumbuh dari folikel yang terdapat di dalam dermis. Rambut juga merupakan struktur yang penting loh di dalam tubuh karena hampir seluruh tubuh manusia diliputi oleh rambut atau bulu yang tersebar di seluruh bagian tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Nah, seperti gambar di samping yang kalian lihat, di situ terdapat gambar struktur lapisan rambut, terdiri dari epidermis, korteks, medula, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang 3 lapisan batang rambut. Yang pertama yaitu cuticula, yang kedua korteks, sedangkan yang ketiga medula. Seperti gambar di samping, yang paling luar dinamakan cuticula, lalu lapisan kedua dinamakan korteks, lalu lapisan yang paling dalam dinamakan dengan medula. Next, kita bahas tentang 3 jenis rambut yang terdapat dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu rambut lanugo, yang kedua velus, yang ketiga terminal. Nah, rambut lanugo adalah rambut halus dan tipis yang muncul pada kulit janin yang berfungsi untuk menjaga kulit janin di dalam rahim dan menghilang dalam beberapa waktu setelah kelahiran. Jadi bisa muncul dalam bayi gitu ya. Yang kedua, rambut velus. Rambut velus adalah rambut halus yang sedikit mengandung pigmen dan berwarna terang. Terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai sensorik. Yang ketiga dinamakan rambut terminal. Apa itu rambut terminal? Rambut terminal adalah rambut yang kasar, tebal, gelap, dan banyak mengandung pigmen atau filamen yang tumbuh di kepala, tangan, kaki, ketiak, kemaluan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas 3 fase siklus pertumbuhan rambut pada manusia. Yang pertama anagen, yang kedua katagen, dan yang ketiga telogen. Nah, anagen juga bisa disebut dengan fase rambut aktif atau pertumbuhan. Yang kedua katagen. Katagen merupakan fase pertumbuhan berakhir yang dilanjutkan dengan fase transasi yang hanya berlangsung selama beberapa minggu. Yang ketiga telogen. Sekitar 10-15% dari seluruh rambut menjalani proses istirahat pada setiap periode waktu tertentu. Nah, next, fungsi rambut. Di sini saya menyimpulkan fungsi rambut ada 3 macam, yaitu sebagai pelindung, sebagai penghangat, dan sebagai penambah kecantikan. Nah, next, penyakit dan kelainan-kelainan pada rambut. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, kelainan pada batang rambut, yang kedua, kelainan pada kelebatan rambut, dan yang ketiga, kelainan pada warna rambut. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari sini. Nah, di sini pertama-tama kita akan bahas tentang kelainan pada batang rambut. Di sini kita bisa menyimpulkan ada 6 macam kelainan. Yang pertama bisa disebut dengan rambut bermanik atau bisa disebut juga dengan monolectric atau beaded hair. Yang kedua, rambut berpilin atau pili torti. Yang ketiga, rambut bercincin atau pili annulati atau bisa disebut juga dengan ringed hair. Yang keempat, rambut bersimpul atau bisa kita sebut dengan trichornodosis. Yang kelima, rambut beruas atau trichoptilosis. Yang keenam, rambut terbelah atau bisa kita sebut dengan trichoptilosis. Oke, next, yang kedua adalah kelainan kelebatan pada rambut. Nah, dalam kelainan ini bisa kita simpulkan ada 2 kelainan. Yang pertama adalah hipotrichosis dan yang kedua adalah hipertrichosis. Apa itu hipotrichosis? Hipotrichosis adalah pertumbuhan rambut yang kurang normal. Sedangkan apa itu hipertrichosis? Hipertrichosis adalah pertumbuhan rambut yang lebih banyak dan normal. Jadi yang satu tidak normal dan yang kedua normal. Oke, next, yang ketiga adalah kelainan pada warna rambut. Di sini kelainannya kita bisa menyimpulkan ada 2 macam kelainan. Yang pertama adalah heteroknomia
Dan yang kedua adalah kanitesis atau ubanan. Apa itu heterokmia? Heterokmia adalah rambut berwarna dua yang berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu apa itu kanites atau ubanan? Ubanan adalah perubahan warna rambut menjadi uban putih atau kelabu akibat hilangnya pigmen warna di rambut dan digantikan oleh udara. Nah, setelah membahas kelainan pada rambut, next kita membahas kelainan pada kulit kepala. Seperti contohnya, adanya ketombe, adanya kutu kepala, adanya kadas, adanya botak, dan adanya kerontokan. Nah, ketombe atau dandruff. Gimana kok adanya ketombe di kepala kita? Nah, ketombe bisa terjadi akibat pengelupasan sel kulit yang berlebihan. Yang kedua, kutu kepala. Nah, kutu kepala ini bisa menimbulkan problema yang lebih parah daripada gangguan ketombe. Nah, kayak bisa kita bayangkan aja, di kepala kita ada hewan kecil yang hidup kayak mengerayap gitu ya. Nah, kita pasti gatel kayak garu-garu gitu. Udah tahu kan risihnya kita kayak apa. Nah, next, kadas. Bisa disebabkan oleh infeksi jamur tertentu. Gejalanya ada terbentuknya keropeng-keropeng. Kayak waktu kita garuk gitu ya, nanti kita kayak ngambil gini, oh ada popeynya. Nah, itu namanya kadas. Keempat, botak. Botak bisa terjadi sejak lahir ataupun adanya kecelakaan. Seperti waktu kita terjatuh dari motor. Nah, nanti kita akan ada pendarahan. Pastinya untuk menjahitnya kita akan disuruh botak pada bagian tertentu untuk bisa menjahit. Next, kerontokan atau bisa disebut dengan hair loss. Kayak waktu kita menyisir gitu ya. Kita nyisir, nah ada rambut yang rontok. Nah, itu kelainan pada kulit kepala. Oke, sekian pembahasan anatomi fisiologi bagian rambut dari saya, Dia Maulida Nurrohmah. Jika ada kata-kata yang tidak senonoh atau yang kurang enak didengar, saya mengucapkan maaf sebesarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.